Cara mengatasinya. Ini yang penting insya Allah ya. Yang pertama, identifikasi dulu. Apakah kita punya wounded inner child atau enggak? Kita punya luka inner child atau enggak? Gimana caranya, Mbak? Jawab pertanyaan berikut. Bisa dicatat. Yang pertama, apakah aku itu merasa dicintai saat masih kecil? Pertanyaannya, silakan dijawab sendiri, dicatat sendiri, nanti ditik-tik sendiri. Yang kedua, apakah aku tuh merasa aman dan terlindungi saat aku masih kecil? Yang ketiga, apakah aku itu merasa diinginkan oleh orang-orang di sekitar aku? Yang keempat, bagaimanakah hubunganku dengan orang-orang yang terdekat, ya, terutama dengan pasangan? Apakah aku itu cenderung ingin mengontrol semua yang ada di sekitarku? Coba identifikasi itu. Jadi semuanya harus sesuai dengan keinginanku. Apakah ada rasa takut untuk diabaikan oleh orang yang kita sayangi? Apakah ada kecemasan atau ketakutan untuk jatuh sakit? Apakah ada kecemasan kita atau aku merasa bahwa kehidupan di dunia ini selalu bermasalah? Kita yakin bahwa it's all problem. Ada aja masalahnya dan hidupku itu dilingkupi masalah. Apakah kita punya keyakinan seperti itu? Kemudian apakah aku tuh punya ketidakpedean berkaitan dengan penampilan? Hidungnya pesek kah? Matanya terlalu sipit kah? Atau kulitnya terlalu begini kah? Terlalu pendek, terlalu tinggi, ya giginya merongos kah, gitu-gitu ya. Astagfirullah, kasar banget. Kita itu terbiasa dengan lafaz-lafaz yang kasar. Kita biasa melemparkan lafaz-lafaz yang seperti itu, padahal itu menyakitkan. Gitu. Apakah kita concern dengan penampilan kita? Apakah kita itu termasuk orang yang sering sakit-sakitan? Karena bisa jadi sakit itu, ya, fisik yang selalu jatuh sakit itu disebabkan mental state yang tidak benar. Itu mempengaruhi immune system memang. Jadi yang pertama identifikasi, yang kedua sadari. Ya, kalau sudah beware, be aware. Kalau sudah tahu sumbernya, kita tahu di mana inner child itu kan tersimpan di alam bawah sadar. Untuk bisa menyembuhkannya, kita harus bawa inner child itu dalam alam sadar kita. Oke, sekarang kalau misalkan ya suami kita pulang, bapak saya dulu uring-uringan, berarti bapak itu nggak mencintai saya. Sekarang kalau suami pulang uring-uringan, kita langsung sadar, oh ini inner child mau mengambil alih ini. Saya mau ikut-ikutan marah ini, seolah-olah mengatakan suami itu nggak cinta sama saya. Hello, go away inner child, gitu ya. Go away. Jadi kita sadar, kita aware dengan oke, ini mau diambil alih ini sama inner child kita gitu. Jadi sebelum kita bertindak, kita mikir, dibawa ke alam sadar kita be present gitu loh. Jangan biarkan alam bawah sadar kita, habit kita, program default yang sudah download waktu kecil itu mengambil alih cara kita bereaksi terhadap sebuah peristiwa. Jika kita tahu kita itu seringnya keliru, maka sebenarnya habit itu sudah terprogram dan butuh waktu yang lama. Jadi kalau kita mudah cemburu, mudah nggak percaya, mudah menyalahkan diri sendiri, maka saat hal itu muncul kita harus sadar, oh ini inner child mau ambil alih ini, oke, I'm not gonna let it happen gitu. Ya. Selanjutnya, kalau inner child-nya itu parah banget, misalkan dia ada abuse, ada trauma, mungkin perceraian, mungkin ditinggal, ya, ada yang anak yang kemudian dibuang dan seterusnya. Itu mungkin dia akan butuh sebuah bantuan dari seorang ahli psikolog atau terapis. Nggak masalah, kita meminta kepada orang-orang yang ahli, ya, orang-orang yang mengalami pelecehan. Mereka akan banyak metodenya ya, ada yang metode hipnosis, ada yang metode reparenting, ada yang metode forgiving, modul metode penyembuhannya banyak sekali. Tiap psikolog atau terapis bisa jadi berbeda. Dan ini kayaknya per cases ya, tergantung situasi orangnya itu seperti apa. Kemudian menuliskan dan berbicara dengan inner child ini. Menuliskan, saya itu dulu waktu kecil ya dihina oleh misalkan paman saya, bahwa kulit saya itu menjijikkan misalkan gitu ya, ditulis. Kemudian dijawab, wahai Yumna, ya, Yumna kecil misalnya gitu, kulit kamu itu bagus, kulit kamu itu nggak menjijikkan. Mereka aja yang nggak tahu bagaimana bersikap baik dengan orang lain gitu. Jadi kita memberikan afirmasi kepada inner child itu dengan melogika apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Jadi menulis itu memang menyembuhkan. Dan biasanya kalau menulis itu berarti kita harus mikir dalam. Kalau mikir dalam berarti kita mengambil inner child yang sudah masuk ke ujungnya subconscious atau alam bawah sadar itu, kita ambil, kita dig ya, entaskan dari subconscious alam bawah sadar itu masuk ke dalam alam sadar. Ya, jadi berdamainya itu prosesnya seperti itu. Menjalin ikatan dengan inner child itu bisa dengan mengkoneksikan kita dengan masa kecil kita. Misalkan salah satu cara yang mendukung itu
menelusuri memori waktu kecil, bisa dengan melihat foto, bisa dengan berbicara dengan saudara kita, bisa juga dengan membayangkan. Jadi kita tidur, lie down ya, berbahan, kemudian kita bayangkan rumah kita waktu masih kecil, kita bayangkan peristiwa yang menyakitkan pada saat itu. Misalkan dikunci di luar oleh ibu, atau kemudian melihat bapak ibu itu bertengkar, kemudian melihat ibu itu dipukul, dipukul oleh bapak, misalkan gitu. Dan itu bikin kita nangis. Nggak masalah, nangis nggak apa-apa. Kalau itu terlalu traumatis, mungkin kita nggak bisa melakukannya sendiri. Self healing bisa jadi susah. Mungkin kita bisa jadi panik. Ada orang ya ketika berpikir masa kecilnya mereka menjadi panik, ketakutan, cemas, kemudian sesek gitu ya. Nah itu bahaya. Itu harus ada orang lain yang mendampingi. Insya Allah nggak separah-parah itu ya ibu-ibu atau akhwat fillah yang ada di sini. Semoga nggak, saya berdoa nggak. Tapi kalau iya berarti mungkin harus ada pendampingan. Kemudian Mbak nggak mending dikubur aja sih ya luka-luka atau trauma-trauma itu, biar sekalian lupa gitu loh. Nggak bisa, jangan, karena kan namanya luka kalau ditutup ya tanpa kemudian dibiarkan mengering, apa yang terjadi? Bisa jadi luka tadi membusuk, bisa jadi luka tadi menjadi racun yang mematikan gitu loh. Namanya juga luka. Kalau kita tutup, nggak dirawat, nggak kemudian dibiarkan terbuka dan mengering, ya yang terjadi bisa membusuk dan membuat perilaku kita, behavior kita, habit kita jadi buruk gitu loh. Bahayanya di situ. Jadi nggak bisa. Makanya inner child itu harus disembuhkan tuh karena di situ. Perhatikan intensitas perasaan kita. Maksudnya gimana? Jadi lika-liku perasaan kita. Kalau inner child itu masih dalam masa penyembuhan, pastikan kita tahu apa sih triggernya. Apa sih yang bikin inner child itu tiba-tiba muncul? Kita pahami triggernya di mana. Ya berarti kita harus kembali ke masa lalu dulu. Triggernya itu apa sih? Oh kalau ngelihat orang bertengkar. Triggernya apa sih? Oh kalau ada orang mulai ngomong tentang masalah warna kulit. Oh, kalau orang itu sudah mulai ngomong masalah pencapaian akademis, ya, mereka mulai defensif. Nah, itu kita harus tahu triggernya. Jadi kalau ada di dalam benak kita, kamu itu bodoh, kamu itu nggak ngerti cara ngerawat anak, kamu itu nggak bisa jadi ibu yang baik. Ada suara-suara sumbang kayak gitu dalam benak kita harus hati-hati. Jangan dengarkan, langsung munculkan pikiran positif. Tapi kan aku berusaha, aku belajar terus gitu loh. Jadi kita putus cut itu. Jadi pikiran negatif kita putus dengan memunculkan pikiran-pikiran positif. Jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru itu contohnya apa? Jadi waktu kecil kita mungkin sebenarnya pingin gitu ya bisa lompat-lompat di taman, di trampolin. Ya udah sekarang coba aja lompat-lompat. Kita dulu tuh pingin gitu masih kecil tuh makan es krim dicampur kacang misalnya gitu. Ya udah makan aja sekarang es krim campur kacang gitu ya sambil ngobrol sama inner child-nya. Dulu itu mau beli es krim aja nggak boleh, aduh sampai tersiksa gitu ya. Nggak apa-apa sekarang kayak gitu. Dulu mau main roller coaster nggak boleh, sekarang main roller coaster. Dulu pingin belajar sepeda, nggak boleh, nggak punya sepeda, tersiksa karena teman-temannya semua sudah punya sepeda. Ya sekarang belajar sepeda. Kemudian selanjutnya be silly occasionally. Jadilah seperti anak-anak. Kadang-kadang anak-anak itu kayak apa sih? Ya, kalau saya biasanya main suara sama anak-anak. Oh, are you okay? Gitu, anak-anak udah ketawa gitu. Jadi being silly, sok-sok nggak tahu. Jadi mainan sama anak-anak sok nggak tahu. Gimana sih cara bikin teh misalnya gitu ya? Mama, you know gitu kan anak saya. Kamu tahu? Enggak, aku nggak bisa. Jadi kita bertingkah kayak anak-anak gitu. Tapi sengaja bukan karena kita memang inner child-nya lagi muncul, enggak gitu loh. Itu untuk menggugah inner child yang bagus dalam diri kita gitu ya. Kemudian self love itu menyayangi diri kita sendiri. Dulu kan hadisnya di dalam Islam kita itu harus mencintai Allah dan Rasulnya. Iya. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai orang lain kalau kita nggak pernah bisa tahu makna cinta itu seperti apa, kan gitu. Kalau kita nggak tahu bagaimana mencintai diri kita sendiri, nggak mungkinlah kita mencintai anak-anak kita, mencintai orang lain. Itu mungkin sebenarnya kita hanya ingin menyenangkan orang lain. Bentuknya seperti apa? Menerima diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri. Saya sering sampaikan, misalkan saya itu punya HP. Bun, HP ini harganya misalkan ya 100.000 rupiah. Kira-kira sampean itu mau beli 500.000 rupiah atau 50.000 rupiah? Pasti 50.000 rupiah kan? Nggak mungkin lah. Mbak, harganya berapa? 100.000. Ya sudah saya beli 500.000. Gila apa sampean? Saya ini harganya 100.000 kok malah mau dibeli 500.000 kan gitu. Sama. Kalau kita menghargai diri kita itu 100.000, orang juga akan menghargai kita 100 atau kurang dari itu. Gitu kan? Kalau kita menghargai diri kita 50.000, orang nggak akan menghargai kita 100.000, paling 20.000.
gitu loh. Artinya apa? Harga yang kita sematkan dalam diri kita itulah harga yang akan diberikan oleh orang lain. Kalau kita nggak pernah menghargai diri kita sendiri, jangan harap orang lain menghargai kita juga. Wong kita aja enggak. Oke, selanjutnya sabar. Sabar dan yakini. Mana ya? Sabar dalam prosesnya dan yakini bahwa ini adalah qada Allah. Jadi inner child itu tidak dalam rangka menyalahkan orang tua kita, akhwati fillah. Ya, berdamai dengan inner child itu bukan kemudian menyalah-nyalahkan bapak ibu kita, bukan, karena mereka sudah mencoba the best they can. Apa yang mereka lakukan itu tidak untuk menghancurkan kita. Mereka bisanya ya seperti itu, ya udah. Tugas kita menyembuhkan. Ini adalah antara kita dengan diri kita sendiri. Berdamai itu tidak untuk membuat orang tua kita itu jadi kelihatan seperti monster, bukan. Berdamai itu artinya kita menerima diri kita menerima bahwa saya terluka dan luka ini harus disembuhkan. Ini caranya menyembuhkannya. Ini adalah qada Allah, saya dilahirkan atau dibesarkan oleh orang tua yang seperti ini. Kita harus tetap birrul walidain, harus tetap bersyukur kita masih punya bapak ibu, kan gitu. Kemudian yang terakhir, download program baru. Ini yang penting. Karena tadi kita tahu inner child itu ada di subconscious, alam bawah sadar, yang terdownload program-programnya sejak masa kecil. Kalau mau ganti, berarti harus di-delete programnya. Masalahnya kalau program itu sudah terbentuk dalam benak kita, delete-nya butuh waktu yang lama. Ada yang bilang tahunan, ada yang bilang puluhan tahun, tergantung kita. Tapi selama kita isi benak kita itu dengan program-program baru, nanti program lamanya hilang-hilang sendiri. Akhirnya apa? Ya kita download dengan program baru. Program apa? Yang pertama, yang perlu kita ingat, alam bawah sadar itu hanya menerima kalimat positif. Contohnya gini katanya orang psikologi. Sekarang, Bunda, jangan pikirkan kucing. Jangan pikirkan kucing. Apa yang Bunda Tias mikirin apa sekarang? Kucing. Kucing. Karena takut sama kucing, bukan takut, geli gitu ya. Ya, tapi kan saya bilang tadi jangan pikirkan kucing, kamu malah mikirin kucing kan gitu. Itu menunjukkan memang alam bawah sadar kita nggak bisa menerima lafaz jangan, kita menerima lafaz positif gitu loh. Jadi kalau misalkan kita mau download program baru itu artinya apa? Saya sanggup, saya bisa. Saya pede, saya orangnya pembelajar, saya bisa bahasa Arab, saya bisa belajar bahasa Inggris, saya bisa menjadi moderator, saya bisa menjadi pengemban dakwah, saya bisa menjadi orang tua yang hebat, saya bisa menjadi istri yang solehah. Tuh yang harus kita download itu program seperti itu supaya program-program lama itu terdelete. Kemudian yang terakhir adalah pengulangan. Caranya itu adalah dengan mengulangi sesuatu yang baru itu terus-menerus. Ras tadi ya, dia hanya memfilter, dia nanti hanya masukkan data-data yang cocok dengan apa yang ada dalam benak bawah sadar kita. Kalau kita sudah ngomong, saya sanggup, saya ibu yang bagus, saya bisa kok menjadi moderator, saya bisa kok menyampaikan Islam, misalnya gitu ya. Kita terus itu sampaikan kepada diri kita setiap hari. Seorang ibu yang membiasakan anaknya waktu masuk sekolah, itu disampaikan anaknya, Mas hebat, Mas pinter, misalkan, atau adik lah, adik pinter, adik hebat, adik cakep, suka mendengarkan, adik itu peduli, adik itu sayang sama teman-temannya. Jadi diberi lafaz-lafaz seperti itu pada anaknya. Jadi kayak hipnotis gitu ya. Ya, nanti anaknya juga, oh ya, saya itu bagus, saya itu pede gitu. Ya, itu prosesnya seperti itu. Oke. Ini contohnya, wounded inner child. I always mess up everything. Loving inner child itu inner child yang benar. Everyone make mistake. Ya, yang pertama itu saya itu selalu bikin ulah. Nggak apa-apa, setiap orang itu kan selalu buat kesalahan, it's okay gitu. Di dalam benaknya bilang, oh semuanya itu nggak akan jadi lebih baik, pasti selalu buruk. Inner child-nya yang benar itu dibalas dengan, memang ada masa sulit, ini sementara aja gitu. Cara membalasnya seperti itu. Atau kemudian kalau ada, it's my fault, salahku, bodoh amat, aku emang bodoh banget, makanya selalu begini gitu ya. Dijawab oleh inner child yang baik, inner child kita sendiri yang ngomong. Menyalahkan diri sendiri itu hanya bikin tambah stres, tambah masalah gitu. Jadi kita ngobrol sama inner child kita sendiri. Itu contohnya ya, oke? Yang terakhir, cara untuk self love, olahraga, tidur yang cukup, sadari bahwa saat orang mulai memanfaatkan bagian kita, bersikap tegas dan beri batasan. Ketika kita berbuat salah, pastikan kita memaafkan diri kita sendiri dan belajar dari kesalahan tersebut dan tentunya minta ampun kepada Allah. Menyadari kekurangan diri sendiri dan berniat melakukan perbaikan, tetapi mengakui bahwa kita juga punya kelebihan. Allah itu maha adil kalau Allah memberikan kekurangan.
kekurangan, Allah pun memberikan kelebihan. Kemudian terakhir, miliki tujuan, nilai, keyakinan yang kuat dan fokuskan diri untuk meraih itu. Apapun itu, surga, dunia, ya, aku ingin menjadi orang sukses, businesswoman yang sukses, aku ingin sekolah ini, aku ingin menjadi ahli bahasa Arab, aku ingin nanti masuk surga tertinggi. Camkan itu dan fokus untuk meraihnya. Mungkin itu saja. Kalau ada kebaikan itu datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan itu dari saya sendiri sebagai seorang manusia. Aku qouli hadza wa astaghfir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.